Ini memang yang benar-benar saya kampanyekan ya. Jadi Paskibra itu membina, bukan membinasakan. Iya. Prinsipnya itu satu, senyum aja. Kamu misalnya melakukan kesalahan, tapi kalau sudah senyum dan minta maaf, walaupun kamu masih baru, pasti customer ini memaafkan. Tapi kalau nadanya sudah tinggi, sudah petantang-petenteng, nggak senyum, orang pegel duluan sama kamu. Oke, coba praktek dulu. Jadi memang pergerakan kita berharap satu orang bisa memberitahu satu orang mengenai kebaikan. Hal-hal yang sederhana ini kadang-kadang kita suka lupa. Kalian memang mau usaha ya lakukan sekarang. Tapi nggak bisa kalian berharap ke orang lain. Karena nomor satu modal itu diri kalian sendiri. PPI yang sekarang itu saya melihat benar-benar makin profesional ya. Karena banyak sepertinya tahapan-tahapan pelatihan yang makin banyak berkembang. Nah, pesan saya adalah jangan takut berinovasi setelah koordinasi dengan senior-seniornya. Harapannya karena yang lebih muda ini tahu kondisi terbaru atau update dari anak-anak muda. Kembali lagi di Berbaris episode 27. Kita menuju ke 50 episode. Episode 27 langsung aja nggak usah banyak bridging, langsung Bang. Baru pertama kali ini aku bertemu di Bang Dion. Jadi kalau bilang gimmick, kita baru pertama kali ketemu. Ini memang baru pertama kali ketemu. Langsung aja Bang, perkenalan. Kamera 1, kamera 2. Oke, perkenalkan nama saya Dion Eka Saputra. Saya Purna Paskibraka Indonesia tahun 2002. 2002. Iya. 2002 aku umur setahun Bang. Oh gitu ya? Siapa? Aduh tua saya. Enggak. Iya. 2002 itu aku lahir 2001 Bang. Oh. Berarti 2002 aku baru bisa jalan lah kayaknya. Oh gitu ya? Tapi seneng banget ketemu senior yang baru pertama kali ketemu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak nih Bang. Jadi sudah perkenalan, Bang Dion namanya, PPI tahun 2002. Ya. Kalau boleh tahu Bang, SMA mana Bang? Saya dari SMA Negeri 10 Manang. SMA Negeri 10? Iya. Saujajar? Saujajar. Berarti rumahnya juga di Saujajar ini? Benar. Oke. Dekat banget. Di Saujajar? Iya. Oke. Nah, SMA 10 tahun 2002 nih Bang. Itu paskinya gimana sih Bang? Kok bisa sampai daftar Paskibraka tahun 2002? Oh gitu ya. Jadi memang ceritanya memang waktu itu yang seharusnya saya mendaftar menjadi seorang anggota Capaska ya istilahnya ya. Itu saya sakit tidak bisa ikut. Oke. Baru setelah ada putaran berikutnya saya ikut menemani teman saya dan ternyata saya terpilih. Oh berarti kelas 2? Benar, kelas 2. Nah, kalau dulu tuh kelas 1, kelas 2 masih bisa daftar? Masih bisa. Oke. Berarti detik-detik akhir itu Bang? Iya benar. Terakhir kelas 2. Berarti nggak sengaja ini? Nemenin temennya tadi? Iya, karena waktu itu sih nggak ada, mungkin karena nggak ada beban ya. Nggak ada beban dan tahu sendiri lah, waktu itu kalau kita kepilih jadi anggota Paskot lah istilahnya ya, itu sudah kayak jadi atlet yang berprestasi gitu ya. Jadi waktu itu saya udah, nggak mungkin kepilih lah ya. Tapi memang dari senior itu ngasih tahu kita nih, kamu kalau ikut sesuatu ya harus kasih yang terbaik. Kalau kamu nggak kasih yang terbaik, siap-siap nanti pada saat di kesatuan menerima hukuman ya. Karena tidak serius gitu kan ya. Gitu. Tapi maksudnya baik sih, karena kita dianggap kalau kita mau melakukan sesuatu ya harus berikan yang terbaik. Ya hidup itu tidak percuma gitu ya. Bang 2002 ini Bang ya, aku nggak bisa ke gambar 2002 itu seperti apa. 2002 di Kota Malang terutama di Saujajar itu aspal sudah rata kan Bang? Sudah rata Bang? Waktu itu bukan aspal ya mungkin ya. Apa sih kalau di Saujajar sendiri itu ya paving ya. Sudah paving. Kalau kita dulu latihannya itu di dekatnya Balai Kota tuh ada memang belum rata. Oh gitu. Apa itu namanya? Jalan Ronggo Warsito. Ronggo Warsito ya. Oh ya, yang di sebelah Balai Kota. Seberangnya patung singa itu loh. Oh ya. Oh dulu di situ. Latihan di situ, guling-gulingnya di situ. Oh oke. Oh berarti 2002 vibes Paskibra itu sebesar itu Bang ya? Sampai
Tadi kalau kita masuk Paskibra selasa atlet kayak gitu kan, selasa kayak ikut SEA Games gitu. Iya benar. Jadi itu kayak di dalam kepaskibraan itu kepaskibrakan ya. Itu memang sesuatu yang menurut kita itu puncak ketika kita menjadi seorang paskibra di kesatuan. Oke. Ya, kita juga diharapkan untuk mencoba menjadi seorang paskibraka. Dan itu tahapannya cukup panjang, cukup melelahkan. Tapi memang kita bisa ikut seleksinya aja tuh sudah kayak, wah aku udah pernah ikut seleksinya paskibraka loh ya. Nggak kepilih pun kadang-kadang udah ngerasain vibe-nya itu udah luar biasa ya. Oke, jadi benar-benar memang dulu itu paskibraka di zaman itu benar-benar vibes-nya bukan main berarti Bang. Itu yang seleksi banyak nggak sih yang ikut seleksi? Banyak banget. Kan di waktu itu kan kita di seleksinya ya. Itu pertama kan di Jalan Veteran UM, Gombong Veteran. Oh, di situ. Di situ itu masih inget ya, lapangan tenis yang mungkin yang kuliah di UM itu kan ada lapangan tenis. Itu penuh gitu. Penuh full. Terus kalau kita dibarisin ya dari pagi sampai siang itu kan kita tes baris itu ya. Itu penuh itu jalan itu. Saya nggak sempat ngitung sih. Jika lupa tanya ya kira-kira jumlahnya berapa. Tapi itu penuh. Saya masih inget benar-benar penuh. Dan pasti ada yang rontok nggak kuat gitu ya, menyerah itu pasti ada. Oke, jadi balik barisan udah mau pulang gitu. Iya. Oke. Jadi 2002 seperti itu, keterima kelas 2, SMA 10. Iya, SMA 10. Setelah itu aktif di PPI atau seperti apa? Sempat aktif itu sampai Desa Bahagia, dan setelah Desa Bahagia sempat juga masuk ke kepanitiaan. Tetapi pada saat itu bertepatan dengan saya juga harus ikut beberapa tes. Nah, jadi sempat waktu itu kita besoknya mau tes gitu ya. Malam itu kita kabur, saya namanya Bang Yudianto waktu itu. Saya diajak kabur sama beliau. Kita ke Desa Bahagia. Kita kan sudah ini masuk kepanitiaan. Nah, ini kita malam-malam ke daerah mana itu? Karanglo atau apa itu? Oh, Karangploso ya. Ya, Karangploso. Di situ kita Desa Bahagia, akhirnya tugas. Tapi ya sempat sih beberapa kali aja. Tapi kalau aktif setelah 1 tahunnya itu kayaknya enggak ya. Lebih aktif di kegiatan lain. Kegiatan lainnya ini seperti apa Bang? Dulu setelah lulus SMA. Oh iya, lulus. Setelah lulus SMA Bang aktifnya di mana? Di perkuliahan atau seperti apa? Di perkuliahan dan juga di kesatuan sih. Di SMA Negeri 10 Malang membangun SDM dari junior-juniornya dan para seniornya. Kemudian juga di Universitas Brawijaya juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswanya juga, sehingga sempat juga menjabat beberapa posisi. Itu yang membuat saya memang agak kesulitan membagi waktu untuk PPI, tapi masih selalu pantau dengan teman-teman gitu kan. Kalau pas udah mau pengibaran terus acara-acara penting gitu pasti menyempatkan datang gitu. Apalagi ini di bulan-bulan Agustus nih Pak. Nah benar, itu udah ini kayak hari rayanya kita itu. Lebarannya kita itu. Lebarannya PPI itu di bulan Agustus. Ada acara apa aja udah kayak udah di skip dulu. Iya. Kita bisa kumpul gitu. Berarti setelah lulus SMA aktifnya malah membina untuk di satuan atau di paskibra sekolah. Iya. Dan aktif di Universitas Brawijaya tadi. Kalau boleh tahu jurusan apa Pak? Saya di jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, siap. Jangan ditanya lah Bang soal bahasa Inggris ke saya. Saya juga nggak begitu kok. Oke. Jangan ditanya soal bahasa Inggris. Next question. Gitu aja. Pertanyaannya, Abang ngikuti nggak sih Bang perkembangan PPI sampai sekarang ini? Oh, sangat mengikuti ya? Sangat mengikuti. Karena menurut saya PPI ini prestasinya adalah ya mungkin karena kita dulu dididik nggak pernah dipuji ya. Senior tuh mana pernah muji kita kan? Dulu saya sempat juga kayaknya kita udah bener ya, udah ini masih dievaluasi, masih ditegur. Ternyata setelah dalam saya beraktivitas sehari-hari, ternyata rasa puas atau rasa nyaman itu musuh terbesar. Itu yang membuat kita berhenti. Nah ternyata ya itu tadi. Nah, itu yang membuat saya akhirnya selalu mengikuti PPI, dan saya melihat PPI ini progresnya bagus terus gitu ya. Selalu nggak pernah tidak berhenti berinovasi. Itu yang membuat saya sangat respect pada setiap pengurus PPI, sehingga mereka banyak melakukan pengembangan SDM-nya sendiri, baik PPI maupun adik-adiknya. Nah ini mau tanya juga sih Bang. Tadi kan Abang bilang pengembangan SDM di SMA 10, khususnya di Ekskul Paskibra. Bagaimana sih Bang caranya Bang?
apalagi dengan anak-anak muda sekarang ya, benar, Gen Z benar. atau Beda, apapun itu cara ngatasinya gimana? Cara mengatasinya sebenarnya gampang sih ya. Kita cuma cukup berbicara dua arah. Oke. Dan mungkin sekarang enak ya, udah ada medsos, kita parameternya banyak dari media sosial, dari ketemu orang sekitar yang seumuran dengan anak-anak Gen Z itu tadi. Dan biasanya saya cuma ngelihat waktu mereka melatih, waktu mereka berkomunikasi. Nah, contoh paling kecil gitu aja ya. Ini memang yang benar-benar saya kampanyekan ya. Jadi Paskibra itu membina, bukan membinasakan. Iya. Artinya membina apa? Ketika adik-adiknya ini mungkin pada saat upacara atau mungkin saat latihan Paskibra ini tidak kuat, tidak pernah selama saya, bahkan di Paskot pun waktu itu senior saya Bang Vian ya, Bang Vian, Bang Bambang, Bang Eng itu juga tahu saya udah agak melemah gitu, beliau secara menyeluruh mengistirahatkan, ya kan ya, sikap walaupun mungkin sikap parade atau apa ya, istirahatnya masih tetap aja seperti itu. Tapi saya belajar dari beliau, oh ternyata Paski ini benar-benar nggak ada niatan ajar-ajar lah gitu ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar melihat nih, anak ini nggak kuat nih, ya kita istirahat dulu bareng-bareng. Terus atur nafas, terus minum air putih yang cukup. Nah, artinya apa? Untuk menghadapi anak-anak ini, kita harus memanusiakan mereka dalam hal apa? Kesehatan, dan meyakinkan mereka, ya kamu kalau nggak kuat di Paskibra, jangan khawatir, ya latihan. Jadi kita selalu menyediakan ilmu-ilmu baru. Kita lihat nih, dari alumni ternyata ada yang perawat, dokter atau bidan. Ya kita undang mereka untuk sharing. Seharusnya kalau kalian latihan ini kayak gini. Terus kalau mungkin ada adik-adiknya itu yang pengen update nih, baris dari Angkatan Udara kayak gimana sih, dari kepolisian kayak gimana sih, ya kita bisa menyediakan gitu. Jadi memang kita benar-benar jadi abang dan adik yang baik gitu. Oke. Mereka kebutuhannya apa kita penuhin dalam hal keilmuan ya. Ya. Gitu. Nah itu ngaruh sampai sekarang nggak sih Bang? Yang mungkin tadi sempat ngobrol nggak sih, bukannya sekarang Abang ada beberapa bisnis dan apa yang lagi dibangun, itu ngaruh nggak sih Bang? Banget. Okay. Banget. Iya. Terutama dalam pembentukan SDM ya. Jujur aja beberapa pegawai saya ya, atau saya lebih suka manggil mereka tim ya, kru ya gitu ya. Karena bagi saya mereka pasti akan bisa lebih sukses dari saya, atau mungkin ya sama pengalamannya gitu ya. Jadi dari ilmu yang saya sudah dapat, saya tuh sempat punya beberapa pegawai itu yang memang benar-benar dari anak PAM. Oh iya. Beberapa itu anak PAM. Coba sih kira-kira kalau dididik dengan cara Paski itu gimana gitu ya? Oke, bentar. Anak PAM ini. Ini benar-benar anak PAM. Benar. Terus Abang badannya tatoan gitu. Iya. Abang didik sebagai anak Paskibra. Iya. Oke, jadi setiap jam 8 hormat ke tiang bendera enggak. Oke. Boleh ditahan nggak sih Bang? Itu tadi gimana? Nah ini memang saya baru sadar nih ya, ketika mohon maaf dulu saya pakai standar minimal ijazah SMA, terus pengalamannya gini, good looking ya. Good looking ini bukan maksud membedakan ya, tapi memang karena kita kerjanya itu kan berhadapan dengan pelanggar, otomatis kan kita harus tampil wangi, tampil rapi ya gitu. Nah, jadi maksudnya good looking itu bukan berarti harus yang super ganteng, super cantik, bukan ya, tapi memang kita berpenampilan yang menghargai orang yang datang ke kita, gitu ya, yang perlu perbaikin cara pandang masyarakat umum. Nah, kita mendidik anak-anak ini sebenarnya sederhananya gini, ya kalau kamu ya minimal mandi, harus mandi yang pertama, harus wangi ya. Dan itu saya benar-benar coba sih kamu bawa ini, mohon maaf, waktu itu ada sampah. Kamu kira-kira kok sebelah sama sampah kayak gimana? Baunya nyaman nggak Jaden? Ya nggak enak, Pak. Waktu memang nggak nyapa ya, nggak enak Pak. Ya itu sama. Orang-orang itu akan menghargai ketika kamu juga menghargai mereka. Nah, itu ada hal kecil seperti itu. Akhirnya mulai pakai deodoran, pakai parfum itu kan ya. Terus ketika mereka cara berbicara, prinsipnya itu satu, senyum aja. Kamu misalnya melakukan kesalahan, tapi kalau sudah senyum dan minta maaf, walaupun kamu masih baru, pasti customer ini memaafkan. Gotcha. Jadi kalau nadanya sudah tinggi, sudah petantang-petenteng, nggak senyum, orang pegedulan sama kamu. Oke, coba praktek dulu. Berarti senyum selalu. Iya pasti. Oke. Ya benar. Oke, berarti ini kan tadi ada rekrut tim dan segala macam. Kalau boleh tahu lebih dalam nih Bang, bisnis yang Abang kembangkan sekarang itu apa sih?
Kalau saya kebetulan sekarang alhamdulillah setelah berbagai ujian dan cobaan, Masya Allah. alhamdulillah itu kita memutuskan untuk fokus di usaha F&B ya, di Taichan Asia Group ya. Taichan Asia Group. Sate Taichan. Ya. Oke, Sate Taichan, tapi memang kita punya ciri khas tersendiri. Jadi memang kalau dibandingkan sama sate Taichan yang asli dari Jakarta, itu memang berbeda. Kalau kita memang salah satu senjata utamanya di sambal bawangnya juga. Oke, bedanya gini Bang. Spesifikasi sate Taichan yang aku tahu nih Bang, Ya. nggak pakai bumbu kacang. Benar. Terus, nah itu aja sih Bang yang aku tahu. Nah, Jeruk nipis. jeruk nipis, terus ada Berapa bawang goreng. Bawang goreng. Terus sama serbuk apa itu ya? Gurih gitu ya. Serbuk kaldu jamur. kaldu jamur. Nah, Benar. yang buat abang beda dari sate Taichan lainnya ini tadi apa Bang? Kalau saya sih ngambil di size ukuran sate Taichannya lebih Ya, gede. potongan ayamnya itu, Potongannya kotak-kotak dadu, terus sambal bawangnya itu sendiri. sambal bawangnya Ya. sendiri. Ya benar, sambal bawangnya. Ini lokasi di mana? Di Saujajar. Saujajar. Satu Tapi- dua. Satu, Meninjau Raya nomor 91. Oke. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini dapat tawaran dan kebetulan memang belum dapat tim ya, maksudnya yang menjaga boothnya itu. Insya Allah di Mall Dinoyo 6 Agustus. Mall Dinoyo dekat bisa, sini ya. Bisa di Ada satu Taichannya juga. 6 Agustus bakal di Dinoyo. Benar, di Atrium 1 acara Little Asia. Oke. Kenapa kok abang, kan banyak F&B lainnya nih Ya. Bang. Kenapa kok sate Taichan? Waktu itu Itu udah lama Bang? 2018 itu kayaknya 2018 2019 kayaknya. Kalau nggak 2017 ya. Taichan Awalnya Asia. sih bukan itu usahanya. Awalnya tuh ya mimian yang kayak mie setan kayak gitu. Oh gitu-gitu Benar, sempat gede, sempat rame, tapi ya karena mungkin salah pengelolaan, akhirnya kita harus mulai dari nol lagi ya. Kita, wah ini modalnya apa yang kira-kira minim modal? Ini ada daging ayam, ini ada ada bumbu-bumbu dan lainnya. Coba kita olah. Butuh waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun untuk menemukan komposisi sambal bawangnya itu tadi. Sambal bawang aja Ya, benar. 1 tahun. 1 tahun. Benar. Jadi memang dapat patternnya, dapat apa bocoran resep dari teman saya yang chef. Itu saya kembangin. Terus saya ngetes. Jadi saya sempat ngadain promo 50%. Saya pengen, sebenarnya itu niatannya pengen tahu sih. Kira-kira orang-orangnya nanti setelah makan kayak gimana rasanya. Ternyata rame, terus akhirnya kita sempat ikut kompetisi, bukan kompetisi, kayak ikut seleksi Malang Go Food Festival. Kita disponsori, kita dibukain outlet di mall di Malang City Point waktu itu sebelum masa Covid. Oh gitu. Benar. Jadi kita benar-benar ya cuma bawa orang aja ke situ. Itu semuanya benar-benar dibiayai. Seleksinya waktu itu sekitar 6 bulan atau 1 tahun itu. Oke. Kalau boleh tahu Bang, harganya satu porsi itu berapa? 20.000 satenya aja. Satenya aja 20.000. 20.000 karena size-nya kan cukup besar ya. Satu porsi itu berapa tusuk sih Bang? 10 tusuk. 10 tusuk 20.000 sudah sama sambalnya? Belum. Sambalnya berapaan Bang? Oh, kalau sambalnya sudah, sorry. Sudah kan? Sambalnya sudah. Tapi dijual terpisah juga boleh? Sambalnya? Boleh. Nah, Boleh. itu juga akhirnya sambal bawangnya itu sempat diminta dinas pendapatan daerah provinsi kalau nggak salah. Apenda. Iya, Badan ini yang provinsi tadi. Oh, yang provinsi. Yang provinsi sambalnya itu sudah masuk ke ini apa outletnya kantor mereka gitu. Cuma karena memang nggak bisa ya, harus fokus ya yang megang sambal ini, yang megang gini. Ya itu mungkin perhatiannya kita juga pengembangan sambalnya. Nah, udah 2 kali banyak yang minta untuk dibuat brand tersendiri sambal bawangnya itu. Oke. Iya. Taichan Asia ini. Taichan Asia. Oke, berarti sekarang fokusnya kemana Bang untuk sate Taichan ini Bang? Sate Taichan Asia ini akhirnya sekarang itu kita jadi kayak apa ya, industri kreatif makanan ya. F&B. Dan akhirnya kita juga, saya sempat mengalami jatuh sakit ya, sempat operasi juga karena kita tidak bisa dulu bukanya sampai jam 1 pagi gitu ya. Nah sekarang kita turun bukanya cuma sampai jam 9 atau jam 10. Nah tetapi kan operasionalnya cukup tinggi ya. Ini kita memutuskan cari usaha yang simple, yang kalau kita lakukan bikin badan kita sehat. Nah, lahirlah yang namanya Bento Chan, Bento Taichan Asia serba Rp10.000. Konsepnya itu adalah semua orang harus bisa makan enak dengan harga yang terjangkau. Akhirnya cukup ramai, sempat viral juga. Banyak anak-anak yang mau berangkat sekolah bisa makan enak dengan cukup bayar Rp10.000. 10.000 Bento Asia. Jadi ini konsepnya ayam. Kalau yang Bento Chan macam-macam. Oh, Jadi macam-macam. ada katsu, Oke. ada katsu saus keju, ada juga chicken stick barbecue.
Jadi prinsipnya memang makanan apa yang lagi rame, yang harganya cukup mahal, kita bikin versi murahnya. Ya memang marginnya mepet sih, tapi ya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala aja. Alhamdulillah kok lebih berkah rasanya hidup itu. Itu bukanya mulai jam berapa Bang kalau itu? Kita Khusus start, pagi? kita start masaknya jam 3:30 pagi, karena kita maunya itu makanannya harus fresh, dimakan tuh fresh. Jadi 3:30 pagi mereka tim kita masak, semuanya benar-benar kita masak sendiri. Kemudian jam 5 itu kalau misalnya kebetulan bukanya di depan, kita naruh meja panjang disajikan di situ. Kemudian 5:30 jam 6 itu sudah orang mau beli sudah bisa. Tapi kadang-kadang belum ditata di depan gitu, orang-orang ketok-ketok rolling door gitu, mau beli ya kita layani. Oh, depan rumah. Karena kan dapur langsung. Oke. Ya, doanya di depan rumah. Belakang rumah itu udah jadi produksi kalau subuh. Saus jajar mana Bang tadi? Saus Jajar, Jalan Maninjau Raya nomor 91. Oke, di situ ya? Iya. Setiap hari? Setiap hari. Minggu juga ada? Ya, kita berusaha nggak libur. Kadang-kadang kalau libur suka kepikiran, orang-orang kalau nanti nyari gimana ya? Nanti bisa sarapan apa enggak ya? Oke. Iya gitu. Berarti ini ada dua nih yang lagi diusahakan, ada sate taichan sama yang bento taichan itu. Ada lagi? Atau mau ada bakalan ada lagi? Benar. Kalau yang terbaru ini sebenarnya inspirasinya juga gara-gara Paskibra ya. Jadi memang waktu itu ada beberapa junior yang belum bisa kuliah atau juga menunggu ikut kedinasan ya tahun depannya. Akhirnya kita sering ngumpul, kita bikin kelompok pemuda, gimana caranya anak-anak muda ini bisa positif dalam beraktivitas. Mohon maaf, salah satunya kita benar-benar memerangi konsumsi alkohol atau miras. Kita benar-benar suarakan itu, non narkoba juga, dengan beraktivitas. Jadi memang orang kalau melihat kita kumpulnya main bola, padahal sebenarnya di situ kita bisa ngobrol. Yang mau tanya mengenai usaha, ya pasti akan saya, nggak ada rahasia sedikit pun akan saya share gitu lah, bagaimana cara mengelola usaha. Kemudian dari situ lahirlah yang namanya Boys Enterprise. Ya. Oke. Oh ini yang dipakai benar ini. Kalau ini juga di sini pun ada beberapa brand ya. Ini jersey-nya ini juga hasil kreativitas dari Mas Ferry. Ya Mas Ferry itu juga salah satu tim paskibra dari Semarang Negeri 10 Malang. Juga ada namanya Bang Reksi. Itu juga ada namanya Rani, Iza. Itu banyak sekali lah ya. Ari juga mungkin kenal ya. 2018. Ya, itu juga salah satu yang dulu suka ikut main bola sama kita. Nah, akhirnya jersey ini juga produksi dari kita sendiri, namanya Fear. Nah, itu produksi kita sendiri. Kemudian Boys ini memang larinya nanti sportainment awalnya. Oke. Jadi kita benar-benar ngumpulin anak-anak yang suka berolahraga, bahkan berbagai usia pun juga bisa, agar mereka tahu ini anak-anak muda ini lagi gini nih. Yang bapak-bapak juga bantu ya, kalau punya anak dikasih tahu. Jadi memang pergerakan kita berharap satu orang bisa memberitahu satu orang mengenai kebaikan. Hal-hal yang sederhana ini kadang-kadang kita suka lupa. Oke. Nah, lewat Boys Enterprise ini harapan kita bisa membawa kebaikan. Nah, karena kita sendiri pun juga bukan orang yang lepas dari dosa dan salah. Kita mau benar-benar bertobat, kita benar-benar mau merubah hidup kita. Salah satunya itu adalah membangun anak muda mulai dari dini. Berarti hitungannya namanya komunitas Boys ya Pak? Ya, tapi akhirnya jadi perusahaan juga sih. Dari perusahaan juga? Ya, Boys Enterprise itu tadi. Itu tadi, karena ada menciptakan beberapa produk, contohnya ini tadi. Ya, gitu. dan akhirnya perkembangannya sekarang bukan cuma anak-anak dari lingkungan Paskibra, kita juga ada anak dari sekolah MNC itu namanya Mas Wani. Beliau juga sempat desain-desain, bahkan sempat mendesain Juventus Academy juga. Nah, itu kita ajak untuk yuk, kamu ini paling muda di antara kita, gimana caranya kita bangun bareng minimal anak-anak muda di Kota Malang dulu Mbak. Oke. Nantinya pastinya kita pengen juga lebih luas lagi gitu. Oke, berarti awalnya dari yang orang seneng main bola, ya, terus kumpul-kumpul, menghindari minuman beralkohol dan segala macamnya, sampai sekarang ada produk sendiri. Benar. Nah, kedepannya ini bakalan seperti apa ini Bang, Boys ini? Kalau Boys Enterprise ini nanti kita insya Allah doain aja dalam waktu terdekat ini, saya belum bisa sebut dengan siapa, tapi memang kita berharap dengan beliau ini jangkauannya bisa lebih luas di Kota Malang, agar kita bisa membawa kebaikan untuk anak-anak muda lewat event Fun Mini Soccer. Fun Mini Soccer. Di Fun Mini Soccer ini benar-benar nanti kita mengajarkan kreativitas baik dengan animasi ya, dengan desain. Jadi bukan cuma acara bola aja. Mungkin bola ini kayak kedoknya aja.
Tapi di balik itu semua kita berharap bisa menjaring UMKM di Kota Malang, karena kalau kita menjaring pengusaha mereka sudah ada kelompok yang jauh lebih solid ya. Jadi memang fokusnya kita anak-anak muda yang mau memulai usaha. Makanya kemarin saya sempat dimintai menjadi pemateri di SMA Negeri 10 Malang di kewirausahaan, saya langsung semangat gitu. Karena enak kan, dari modal ngomong satu-satu langsung ratusan, begitu sekitar 400-an. Saya ngomong di depan mereka, kalau kalian memang mau usaha ya lakukan sekarang. Tapi nggak bisa kalian berharap ke orang lain, karena nomor satu modal itu diri kalian sendiri. Oke, salah satu modal jadi kita sendiri ya Bang? Iya, betul. Nah, kalau mau join ini gimana Bang? Misal aku mau join nih di komunitas Boys. Di komunitas Boys ini memang jujur aja kita ada beberapa registrasi, ya, registrasi dan juga beberapa administrasi. Tapi sebenarnya itu memang diperuntukkan nantinya kembali lagi ke membernya. Ya, kalau ingin tahu Boys seperti apa, kita sebenarnya sekarang lagi menata kembali. Bisa follow aja Instagram kita di Boys. Sekarang namanya masih boys.sport ya di Instagram. Follow itu aja, nanti komunikasi pasti banyak yang respon, karena di Instagram itu adminnya ada beberapa orang. Jadi kayak misalnya saya lagi sibuk, ada admin lain yang akan menghandle gitu. Oke, berarti terbuka untuk umum juga ya Bang? Terbuka untuk umum yang mau bareng-bareng yuk bikin gerakan yang positif gitu di Kota Malang. Nah, ini balik lagi kalau anak muda nih Bang, apalagi di bulan Agustus. Bakalan ada event nggak sih Bang di bulan Agustus ini untuk Boys? Kalau Boys sendiri itu kita lebih ke penyusunan teknis ya. Karena memang kita pengen benar-benar rapi dan profesional, dan juga kita sedang negosiasi dengan beberapa sponsor. Karena sebenarnya acaranya itu di Agustus. Tapi karena memang di tim kita yang sekarang ini kesibukannya cukup luar biasa, akhirnya kita tiap hari itu harus komunikasi lewat WhatsApp group ya. Tapi kalau kita lagi senggang duit, yuk kita merapat ya, kita langsung ngumpul biasanya. Kita langsung gini. Nah, akhirnya kita memutuskan, insya Allah kita September fix acara besarnya. Pertama kita launching kita untuk produk kita yang kerjasama dengan Veer itu ya, jersey, sportwear. Kemudian Boys itu sendiri, Boys Enterprise itu insya Allah nanti doakan juga ya. Amin. Itu di September. Ya. Ini kalau sampai sekarang berapa Bang anggotanya Bang? Kalau dulu udah banyak sekali ya, udah ratusan. Tapi kalau sekarang kita benar-benar mulai dari nol, karena memang regulasinya kita rubah. Kita pengen membawa, kalau main bola fun itu ya fun. Jangan kebalik ya, fun tapi kayak main pro. Boys itu sendiri sempat seperti itu juga. Jadi yang ikut main itu benar-benar anak pro semua. Sempat itu anak Asifa gitu ya. Terus sekarang saya sempat ngecek loh, ternyata ada Mas Sadewa itu sekarang mainnya di Persela. Udah main di Persipura, Mas Niko terus kita juga punya panutan sih di Fun Mini Soccer itu Mas Juan Revi. Juan Revi salah satu legenda Arema juga kan. Itu salah satu panutan kita dari Boy sendiri. Pertama kali bentuk itu beliau kita undang dan alhamdulillah beliau nggak pernah nolak. Karena semangat kita sama, pengen membawa kebaikan positif dalam dunia sepak bola. Oke. Jadi sekarang kalau base campnya di mana nih Bang sekarang Bang? Sementara ini kita masih numpang. Numpang tapi dalam artian bukan secara resmi sih. Kalau rapat kita sih sering di swag ya. Karena memang lokasinya di Sojajar. Mungkin kalau Kopi Jaya di Sojajar, kita milih Kopi Jaya pasti. Itu kopi Sojajar, kopi Jaya ada di Sojajar. Ada di sana kan? Iya, tapi untuk makan kayak gini kafetaria. Iya, benar, betul. Dan memang kebetulan kenapa kita pilih di toko kopi yang biasa kita ngumpul itu, karena dia bisa sampai malam. Bisa sampai malam, dan sekarang mungkin manajer, tapi kalau saya dengar kemarin dia kayak megang kafenya dia. Itu dulu juga anak Boys gitu. Dia kayak panitia pelaksana andalan kita, cewek, namanya Mbak Rani itu sekarang yang megang kafe itu. Jadi memang ya akhirnya kita bisa leluasa itu, kalau udah ngantuk ya tidur. Karena memang modelnya lesehan. Kan kita kan memang kondisinya capek banget kan. Kita butuh yang ada lesehannya gitu kan. Jadi kalau ada yang capek, kamu istirahat dulu, aku tak ngobrol sama tim desain. Jadi memang harus produktif, karena kita benar-benar sibuk sekali. Ada yang jadi wartawan, ada yang megang dua usaha juga, Mas Ferry itu. Dia juga baru aja selesai sidang, aktif MC Malang juga. Lah Mas Man itu juga malah dia di Boys, dia aktif kerja desainnya bukan cuma lingkup Malang dia lingkupnya sampai luar negeri gitu. Remote ya istilahnya. Remote itu.
Oke, berarti sebelum ada Boys terus FMB tadi, itu kan tadi kuliahnya bahasa Inggris nih, Bang. Benar. Emang ke arah FMB pengusaha dan segala macamnya, emang penghubungnya ini apa, Bang? Nah itu penghubungnya adalah nggak ada hubungan sama sekali. Karena ya makanya bahasa Inggris nih, Bang. Iya. Bahasa Inggris, sate taichan, terus Boys kan nggak ada Nah, bahasa ini Inggris. mungkin nanti saya bisa bagi tips ya. Nah, jadi sebenarnya kalau orang nanti bekerja dimanapun, itu sebenarnya kalau saya amati yang dilihat adalah pertama postur, Ya. terus kecakapan dalam berkomunikasi, terus keyakinan mengenai keilmuan yang dibawa. Ya maksudnya kalau memang SMA benar-benar, saya dulu waktu SMA memang benar-benar belajar, saya organisasi dan itu benar-benar tersampaikan ke pihak personalia atau HRD. Kalau saya lihat, bahkan yang waktu saya kerja di farmasi, itu benar-benar saya nggak tahu dunia farmasi. Ya, tapi ketika ngeliat saya track recordnya organisasi, saya pernah di ini, kemudian bahasa Inggris juga ya, akhirnya memutuskan, akhirnya saya ditaruh di Bali karena memang banyak orang ini ya, orang dari luar negeri kan. Itu yang membuat saya sadar, oh ternyata kalau kerja itu kitanya ini harus pede dulu gitu loh ya. Terus keilmuan itu benar-benar kita kuasai. Nah, bahasa Inggris itu yang membuat saya akhirnya bisa bekerja di perbankan, di Bank Mega Syariah waktu itu. Saya aktif di funding officer, kemudian sebelumnya itu di PT SDM Surya Dermato Medical Laboratories. Jadi benar-benar saya itu mempelajari mengenai dermatologis. Jadi saya terpaksa harus disekolahkan lagi di di daerah Puncak waktu itu. Di karantina benar-benar tuh sebulan saya harus belajar mengenai dermatologis dan yang ngajarin dokter-dokter. Karena saya nanti bagian mengajari dokter-dokter, bukan ngajarin ya, tapi menanyakan ke dokter, otomatis kan saya harus paham mengenai dunia dermatologi. Apa itu, Bang? Dermatologis. Mengenai kesehatan kulit. Kesehatan kulit. Nah, jadi ya skincare-nya ada juga, tapi ya saya lebih sering menemuin dokter spesialis kulit ya, SPKK. Oke. Kulit, Bang ya? Iya. Tanya nih, dari luar bentar, santai. Iya. Kulit nih, Bang. Aku ini, Bang, kalau panas-panasan, hitamnya cepet. Oh iya. Putihnya lama. Iya, benar. Nah, apa biar agak Sebenarnya kalau kita bicara bisa memutihkan atau tidak, sebenarnya konsepnya itu kalau menurut saya pribadi nih ya, terus saya melihat itu nggak ada ya. Memutihkan itu ya harus disuntik atau dengan teknologi yang cukup mahal. Oh ya? Atau mungkin dicat ya. Bang, silver ya. Dicat tuh. Tapi memang gini, sebenarnya masih ada harapan sih. Ya. Kita lihat aja kulit dasar kita itu apa. Kalau memang kulit kita cerah, nah berarti ada harapan kulit kita kembali ke itu. Oh gitu? Benar. Jadi kalau memang awalnya putih ya, kemudian nantinya jadi gelap karena sering panasan ya, sering-seringlah kalau keluar pakai masker. Oke. Kemudian pakai SPF yang aman, cukup aman, ya kan, cukup aman untuk melindungi kulit kita. Jadi benar-benar pakai sunblock yang tepat gitu. Oke. Jadi ya kalau mau, misalnya kita masih naik motor ya, saya kan kebetulan masih aktif naik motor. Jadi harus benar-benar nutupi daerah kulit waktu di jalan pas kondisi panas. Oke, coba, Bang. Aduh. Ini saya lagi hitam malah. Ini hitam-hitam. Kalau mau putih di sini sih. Oke. Harus perawatan sih, memang harus perawatan. Nah, ini juga keluhan mungkin anak-anak paskibraka sekarang, Bang. Oh, gitu. Kenapa aku tanya kulit-kulit tadi itu paskibraka itu? Tapi kalau anak paskibraka hitam dicuriga ini jangan-jangan masuk mall nih nggak latihan. Iya, ini kayak sering nggak ikut latihan. Nggak latihan ini. Latihannya virtual nih. Karena sekarang karena momentumnya paskibraka, Bang. Betul. Dan sekarang regulasinya sangat berkembang dari mungkin 2002 Abang, aku 2017 sampai di 2025 ini sangat-sangat berkembang sekali. Apalagi kita ini bulan Agustus kita bakalan tayang di bulan Agustus mendekati 17 Agustus. Pesan-pesan buat teman-teman paskibraka 2025 apa tuh? Terutama yang ini ya. Oh, sekarang Capaska ya? Capaska. Capaska. Nah, ini saya juga udah mengamatin dari Instagram ya. Ya. Pesan saya, tidak semua orang itu bisa di posisi kalian. Oke. Nah, karena itu pastikan kondisi prima, nikmati, syukuri. Karena yang nunggu posisi kalian, kalau misalnya kalian nggak kuat, yang mau gantiin kalian tuh banyak banget, ya kan? Dan ini waktunya masih, nggak juga ya, udah mau Agustus nih ya? Iya. Nah, artinya maksimalkan jaga kesehatan, karena menjadi seorang
paskibraka, karena ini kan masih capaska ya, itu menurut saya sudah takdir, karena itu nikmatin, jaga nama baik. Kalau sudah pulang ke rumah, pastikan tingkah lakunya dijaga, karena itu kalian harus berlaku seperti itu nggak lama. Iya. Kayak saya ini kangen, jujur aja kita kangen. Ah ya Allah, kalau mau disuruh pulang, saya tetap mau jadi anak paskibraka. Karena bagi saya itu ketika saya jatuh, ketika saya tidak punya apa-apa, mohon maaf, harga diri saya itu masih ada ketika saya ngomong saya anak paskibra. Oh iya. Itu yang benar-benar saya pegang. Oke. Nah, kalau ke teman-teman PPI ini, Bang, Benar. ada pesan-pesan nggak buat organisasi PPI atau teman-teman PPI? PPI yang sekarang itu saya melihat benar-benar makin profesional ya, karena banyak sepertinya tahapan-tahapan pelatihan yang makin banyak berkembang. Nah, pesan saya adalah jangan takut berinovasi setelah koordinasi dengan senior-seniornya. Harapannya karena yang lebih muda ini tahu kondisi terbaru atau update dari anak-anak muda. Harapan saya itu nanti ada juga anak-anak PPI ini bisa belajar membina adik-adiknya dengan baik, sekaligus juga menjadi pencitraan terdepan terhadap orang tua dari adik-adik capaska ini tadi. Karena harapan saya kalau sudah masuk di PPI ini tadi, adik-adiknya itu nanti insya Allah kalau sama saya tahu sih, kalau mencari kerja itu pasti beda lah. Iya. Ini bukan saya bilang jaminan ya, kamu anak PPI nanti perusahaannya butuh, enggak. Tapi saya pasti yakin kalau kamu serius menjadi anak PPI yang baik, saat bekerja pun pasti punya nilai plus yang akan menjadi penilaian khusus dari perusahaan. Oke, itu pesan-pesan sangat Iya. top. Nah, Bang, karena waktu bakalan banyak kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Dion 2002 dan baru pertama ini aku ketemu Bang Dion. Terima Iya, kasih banyak sama-sama. sudah mau datang di Terima Berbaris dan tetap terus saksikan Berbaris di episode selanjutnya, Bang. Karena ini target kita 1.500-an. Amin, amin. Nyaingin One Piece. Oh iya, nggak apa-apa. Masih banyak stok kita. Stok seniornya luar biasa kok. Iya. Terima kasih Bang Dion dan terus di Berbaris berbincang bareng senior inspiratif. Terima kasih Bang.